Buat kamu yang lagi dengerin, atau kamu yang baru saja mendengar ini, kenalin setitik kisah kita, di mana kamu selalu bisa menjadi pemeran utama. Tungguin video-video dari kita, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Like-nya juga jika kalian menyukai videonya. Sudah? Terima kasih dan selamat menonton. Pernah nggak kalian punya impian? Impian sederhana, yaitu kalian hanya ingin bisa menikmati waktu liburan bersama teman-teman yang sudah jarang bertemu. Dan salah satu momen yang paling sering ingin diulang dan dinikmati kembali adalah momen kebersamaan. Bersama kembali dengan orang-orang yang sudah jarang kamu temui. Pertemuan dengan teman-teman sekelas sekarang sudah terasa langka. Yang biasanya tiap hari bertemu, dan sekarang 1 bulan sekali pun kadang gak pernah. Pengen bisa kayak dulu lagi rasanya. Dan yang hanya bisa dilakukan untuk bisa berkumpul kembali adalah dengan reuni. Ada satu hal yang paling aku tunggu, atau mungkin orang lain pun juga menginginkannya, yaitu waktu liburan. Akhirnya, aku berinisiatif mengajak teman-temanku untuk bisa cuti di hari yang sama dan memutuskan untuk liburan. Yeay! Dan aku tanpa pikir panjang langsung mengajak mereka semua untuk ketemuan di hari itu. Aku seneng banget karena banyak yang mau sama dan bisa meluangkan waktunya, mengingat kita sudah lama tidak liburan bersama semenjak rutinitas baru menyibukkan diri masing-masing. Di sini aku merasa hal yang sangat aku impikan akan terwujud. Satu minggu lagi, tak terasa hari itu semakin dekat. Aku yang sudah semangat, akhirnya harus menahan rasa kecewa. Ternyata yang namanya harapan memang selalu gak sejalan dengan apa yang terjadi. Agendanya batal karena banyak dari mereka yang jadwalnya semakin padat dan di luar rencana. Dan karena ingin berkumpul bersama, cuma hanya karena beberapa orang, akhirnya yang lain pun juga memutuskan untuk tidak berangkat pula. Karena gak seru kalau hanya 3 orang. Dan saat itu, aku hanya bisa terdiam sejenak dan menghela nafas untuk menenangkan diri. Sesuatu hal yang diharapkan dan dibayangkan selalu saja dipatahkan oleh realita. Karena aku sudah terlanjur mengambil cuti 2 hari, jadi ya udah,
Hari itu aku jadikan untuk menikmati liburanku sendiri di tempat yang aku suka. Ya, walaupun itu jauh, setidaknya aku bisa sedikit mengobati rasa sesak yang aku alami. Jadi ya, aku bilang aja, aku mau ke Jogja seorang diri. Karena mereka semua membatalkan rencana, aku memutuskan Jogja adalah tujuanku untuk menghabiskan waktu liburan. Mereka pun pada saat itu tuh kaget, karena tujuanku lumayan jauh. Mending jangan deh. Kamu cewek loh. Bahaya kalau kamu berangkat sendirian. Apalagi gak ada yang jaga kamu di sana, kata seorang temanku. Ya mau gimana lagi? Aku udah terlanjur mengambil cuti 2 hari demi bisa reuni. Kalian juga gak bisa kan? Ya udah, aku sendiri aja ke tempat tujuanku. Jawabku pada saat itu dengan nada yang tinggi. Ya, namanya juga lagi kecewa. Jadi, omongan mereka tidak aku gubris dan tetap memutuskan untuk pergi seorang diri. Dan benar, dengan liburan, aku bisa melupakan kekecewaanku. Selang beberapa hari, aku mulai menyiapkan semua peralatan dan kebutuhan untuk keberangkatan aku besok. Pukul 5 pagi. Cuaca saat itu terasa begitu dingin, sampai ke tulangku. Dikarenakan bulan ini akan memasuki musim penghujan. Dan embun pagi terasa segar di wajahku saat aku mulai menuju stasiun. Aku menggendong tas ranselku dengan perasaan yang masih sedikit kecewa, menuju gerbong kereta dengan sebuah jurnal kecil yang aku genggam. Aku menghembuskan nafas, serta semangat, dan aku pun mulai masuk. Aku meletakkan tasku, kemudian duduk, membuka kembali jurnal kecil yang berisi semua rencana selama perjalanan ini. Semesta, temani perjalananku saat ini. Buat agar aku bisa menciptakan bahagiaku di sana. Suara hatiku mengucap seiring kereta mulai berjalan meninggalkan stasiun. Ada sedikit perasaan gugup serta senang dalam diriku saat itu. Karena aku melihat pemandangan indah di pagi itu. Pemandangan di mana berjajaran sawah yang berwarna hijau serta kabut pagi yang membutakan jalanan, tapi nampak indah ketika sinar matahari begitu menyilaukan yang perlahan nampak malu-malu menunjukkan jati dirinya. Pada saat itu, aku hanya menikmati perjalananku dengan melihat suasana luar melalui jendela serta earphone yang tengah menyumpal di kedua telingaku. Rileks dan nyaman. Sampai-sampai aku merasakan mulai mengantuk kembali. Tapi aku gak bisa tidur karena aku melihat alam ini yang masih hijau. Aku menghabiskan banyak waktu hanya untuk melihat indahnya alam ini. Sejenak aku bersyukur karena terlalu banyak tempat bagus di negeri tercintaku ini.
menampilkan musik dari Walkman yang tengah aku dengar. Namun, lagi dan lagi, istilah rencana tidak sesuai dengan realitanya itu selalu ada ya. Waktu seakan membuat aku merasakan pada suatu dimensi di mana itu akan bisa meledak dengan tiba-tiba seperti bom waktu. Keadaan pada saat itu membuat aku menyesali dengan keputusan yang aku buat sendiri. Dengan sekali pejam mata dan tanpa aba-aba, bahkan tanpa papan peringatan, atmosfer sekitar seakan terhisap oleh sebuah pemandangan yang membuatku tidak bisa bernafas dengan tenang. Kuno ternyata masih ada pada dirimu, katanya saat itu. Perkataan yang mampu membuatku tak bisa berpikir jernih pada saat itu. Waktu berjalan lamban, atmosfer terasa lenyap, hingga membuatku harus sedikit berusaha untuk menghirup pasokan oksigen agar tetap bisa bernafas. Ya, sekali lagi, rencana tidak sesuai dengan realita. Aku yang ingin berlibur dan menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke berbagai tempat yang aku inginkan, ternyata itu bukanlah hal yang bisa aku realisasikan. Aku dipertemukan kembali oleh seseorang yang pernah berada di masa lalu. Dipertemukan tanpa rencana, bahkan tanpa kesiapan hati. Tanpa diduga, dia duduk di hadapanku dengan jaket yang terlihat lusuh, serta rambut yang sedikit memanjang saat terakhir kali kita menyapa. Dan ternyata, predikat wanita cantik di planet Venus masih aja kamu yang menang. Dia kembali bersuara, serta tersenyum menatapku. Tatapan yang dulu selalu aku artikan mengundang banyak sekali rahasia. Perkataannya membuatku ingin saat itu juga berlari dan melompat dari kereta yang pada saat itu sedang melaju, seakan tengah bekerja sama untuk menjebakku ke dalam ruangan bersamanya. Aku tahu, dulu bumi telah berhasil memberikanku segalanya, kecuali kapasitas untuk tetap selalu bersamanya.